Oke, kalau video yang tadi sebelumnya adalah catatan tambahan di akhir-akhir kitabnya atau digitalnya. Nah, sekarang saya mau komen nih. Ternyata ada satu kemiripan yang pengulangan. Pada waktu dulu ternyata di sana ya, menantikan munculnya yang disebut Mesaya. Yang di sini menantikan yang disebut dengan Satrio Piningit, ya kan? Yang kemudian dipaksakan datangnya siapa? Imam Mahdi. Yang kemudian terkait dengan apalagi ya di situ pada waktu dulu, nanti kita bahas, soalnya di sana wilayahnya adalah menunggu Mesaya, nggak datang dia nggak mau ngomong, gua nggak mau ngomong jadi Mesaya gitu kan. Aku nggak mau Mesaya, aku adalah anak Ibu Pertiwi yang dia sebut dengan Allah. Sebetulnya enggak, dia sebutnya Motherland karena dia adalah orang berbahasa Inggris. Yang kemudian di anak Nusantara dia disebut Ibu Pertiwi. Motherland itu disebut dengan Ibu Pertiwi. Oke, ini kisahnya lucu. Yang kemudian dia dipaksa untuk jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi nggak mau karena pengulangan daripada kisah zaman jahiliyah yang ditempatkan pada dia juga gitu. Itu sebabnya banyak orang yang benar-benar ingin menguasai pada waktu dia hidup, di setel tuh. Dia nggak mau gitu kan. Sampai pada waktunya baru dicincang-cincang, dihabisin, dibagi-bagi. Saya tahu bagaimana dia mati. Itu sebabnya dia berkata dia Mesaya, kemudian tidak diakui gitu kan. Karena dia nggak mau jadi Mesaya, dia nggak mau jadi imam, dia nggak mau siapa-siapa. Padahal kalau di tempatnya itu Mesaya Yahudi, tapi dia tahu tentang Yahudi, dia tahu tentang bagaimana yang sebenarnya. Itu sebabnya saya berkata, saya karena di Nusantara saya jadi Satrio Piningit ya kan, di luar nggak mau ya. Kalau saya menempatkan diri sebagai orang di sana, maka saya tidak mau disebut sebagai ini itu ya. Saya hanya mau, apalagi dia belajar tentang sejarah, saya hanya mau disebut sebagai anak bumi dan juga putra langit, Bapak dia sebutnya. Itu sebabnya dia selalu melihat ke atas, dan dia harus mati tergantung. Mengapa tergantung? Karena kecintaannya terhadap bumi itu menjadi pemisah ketika dibunuh. Itulah guru saya. Kemudian di saat dibunuh, dia dipaksa untuk melihat ke atas. Terpatahkan, tidak hanya disalibkan, tapi dipatahkan, masih dibantai, skull and the boner, yang kemudian terkait dengan ini itu, ceritanya mengerikan. Kenapa ceritanya mengerikan? Karena kebiasaan orang-orang munafik memberikan tanda. Apa tandanya? Melibatkan satu tempat di mana dia tidak tahu, tetapi dibuat kepo, yaitu naik ke surga. Kalau sudah diberikan tanda naik ke surga, artinya dibunuh dengan cara yang sadis. Yang kemudian kalau berjalan dengan Tuhan, dibunuh juga dengan cara yang cepat. Kalau berjalan naik ke langit, dia ada tahapan-tahapan, jadi ada penyiksaan. Itu sebabnya kejadian pada saya pun agak sedikit sama, tetapi beda karena tidak langsung. Saya berharap langsung, makanya saya bilang dulu ada itu di tengah ya, artinya yang paling lambat, yang paling cepat, yang kemudian yang tercepat itu tercipta. Yang paling lambat adalah yang paling ujung, saya, karena dimanfaatkan, dikupas. Nah, kebetulan cara melihatnya juga sama seperti ini. Waduh, lama untuk ngabisinnya. Kenapa? Karena dikupas. Kupas dagingnya. Dan perhatikan, yang menemukan sebelumnya, dia langsung habis. Itu sebabnya saya tahu guru saya, kalian perlakukan seperti apa. Oke, tetapi itulah yang menjadi tugas. Lalu bagaimana sekarang? Di mana dia? Dia menjadi hantu yang mengejarmu dalam penyakit, dan yang sekarang sedang melawan kalian semua adalah guru saya. Itu sebabnya kalau saya sudah tak ada, saya bersama dengan guru saya menghantam kalian. Hebat kalian bisa
Itu sebabnya saya belajar dari guru saya dan memberitahu kalian bagaimana cara untuk memulihkan keadaan. Kalian menolak, ya nggak masalah. Saya dan guru saya akan menghajar kalian 30 tahun mendatang dan tidak ada ampun. Termasuk turunan sejauh apapun, sebanyak apapun harta. Masih bersama dengan saya dalam pelajaran anak manusia, edisi yang terakhir tambahan setelah apa yang saya presisikan, aku sisihkan. Saya jamin itu terkait dengan guru besar saya. Karena lintas kemampuan dalam dimensi waktu berkuantum, teralgoritma dan aritmatika berdasarkan sejarah, catatan, dan juga walaupun catatan terpenggal-penggal itu kebiasaan kalian, tetapi sisi algoritma dan aritmatika serta informasinya tepat, dan itulah hasilnya, dan itulah kalian munafik.